Persamaan diferensial adalah bagian dari matematika yang sangat penting dalam teknik elektro. Yang paling sederhana misalnya kalau kita melihat rangkaian listrik ya, misalnya rangkaian yang melibatkan RL, ada sebuah baterai, ada sebuah resistor, ada sebuah induktor, ada baterai, ada saklar, ada resistor, ada induktor ya. Awalnya saklarnya off. Pada awalnya saklar S1 kita namakan S1 ya, ini kita namakan R, ini kita namakan L, off. Itu artinya pada saat 0 harusnya sama dengan 0. Oke. Untuk mempelajari perilaku arus dan tegangan pada sistem ini saat misalnya saklarnya itu sama dengan 0, saklarnya di on kan, di on kan ya. Nah ini kita mungkin bingung bahwa tadi saya bilang pada saat 0 harusnya 0 dan pada saat itu juga saklarnya di on ya, begitu karena kalau saklarnya itu di on kan pada waktu T sama dengan 0 detik, maka pada saat itu pada mulanya harusnya akan sama dengan 0 walaupun sistem rangkaian L ini mengalami tegangan ya. Kalau kita ingat hukum Kirchhoff, maka ada loop di sini misalnya. Kalau sudah on, saklarnya juga sudah itu, maka kita akan namakan saja ini tegangan, ini sumber itu adalah P ya. Maka kita tahu bahwa tegangan di sumber itu akan sama dengan tegangan di resistor ditambah tegangan di induktor ya. Kita tentunya tahu, ingat kalau tegangan di resistor itu sama dengan arus dikali resistansinya, dan tegangan di induktor adalah induktansinya dikali turunan arus terhadap waktu ya. Ini bisa kita masukkan, kita tuliskan bahwa V sama dengan I kali F tambah L DI per ini ya. Ini adalah contoh sebuah persamaan diferensial. Ini adalah contoh dari sebuah persamaan diferensial. Contoh persamaan diferensial yang sederhana ini adalah motivasi di mana mahasiswa teknik elektro harus belajar persamaan diferensial. Akan ada contoh lain yang serupa, yaitu misalnya rangkaian RLC ya.
kita juga punya baterai, kita letakkan saklar di sini, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, semuanya diserikan ya. Di sini ada loop juga, di mana kita mendapatkan dengan hukum Kirchhoff bahwa tegangan ini sama dengan tegangan di resistor ditambah tegangan di induktor ditambah tegangan di kapasitor ya. Tegangan di kapasitor itu kalau dikalikan dengan kapasitansi itu sama dengan muatan yang ada di kapasitor ya. Jadi kita bisa tulis tegangan di kapasitor adalah Q dibagi C ya. Q itu sendiri adalah integral terhadap waktu dari I. Kalau kita tulis maka kita akan mendapatkan V sama dengan I dikali F tambah L dI per dt ditambah C per C kali integral I dt ya. Kita akan mendapatkan persamaan yang tidak persis sama dengan yang tadi karena ini melibatkan adanya integral ya. Ya, ini namanya bukan persamaan diferensial tapi persamaan diferensial dan persamaan integral diferensial karena dia melibatkan ada integral dan ada diferensial ya. Nah, untuk mengubah persamaan yang ada integralnya ini menjadi persamaan diferensial ada beberapa cara. Salah satu caranya adalah kita mengingat bahwa arus itu sebenarnya adalah turunan dari muatan ya, turunan waktu terhadap muatan. Jadi kalau semuanya ini kita ubah variabelnya menjadi muatan listrik, maka kita bisa menulis turunan arus terhadap waktu sebagai turunan kedua terhadap waktu dari muatan. Dan persamaan tadi bisa kita tulis cara I itu adalah dan ini kita ada induktasi dikali turunan kedua terhadap waktu ditambah per Q C dibagi Q, atau biar enak kita tulis misalnya seperti ini, per C dibagi Q ditambah R kali dQ per dt ditambah E kali turunan kedua Q terhadap waktu ya. Nah, ini kita mendapatkan sebuah persamaan diferensial ya, tapi variabelnya adalah Q ya. Ini persamaan integral diferensial. Ini adalah persamaan diferensial ya. Kemudian saya juga pengen mengulang definisi orde ya. Ini ordenya, persamaan yang ini ordenya 1 karena muncul turunan pertama terhadap waktu
satu dari arus ya. Yang ini ordernya ada dua, adalah dua karena munculnya turunan kedua makan terhadap waktu ya. Nah, jadi itulah, jadi kita sudah mengenal apa itu persamaan diferensial, dan juga mengenal persamaan integral diferensial, dan juga kita melihat bagaimana melihat order dari sebuah persamaan diferensial saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat.